Lalu para ustadz dan asatidz, para alim ulama di tempat ini menjadikan tempat ini juga sebagai shelter bagi para mu'alaf. Tempat belajar juga, tempat berlindung sementara dulu gitu. Di sini di Asyidik. Alhamdulillah. Jadi masjid memberikan makan dan pendidikan dan tempat tidur untuk para mu'alaf. Alhamdulillah, yang mungkin mendapatkan kekerasan secara fisik maupun verbal dari orang-orang di sekitarnya yang tidak setuju mereka menjadi mu'alaf. Pagi ini saya sholat subuh bersama di masjid ini, bersama ada yang namanya Medi, orang Manado, dan satu lagi saudara kita mu'alaf, ini namanya Tommy, insya Allah. Barakallah, silakan Ustaz. Naam, tafadhal. Silakan dibuka, Ustadz moderator. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Alhamdulillah. Sudah berkenan bergabung dengan kita, dan saya sangat bersyukur sekali Ustadz mau berkenan mengisi kajian kita pada pagi hari ini, walaupun mendadak saya hubungin tadi malam Ustadz ya, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak sekalian dan ibu-ibu jemaah kajian online Masjid Raya Kebaran Residence, izinkan saya membuka sedikit kajian online kita pada subuh hari Ahad ini dengan sedikit informasi bahwa sejogjanya seharusnya memang pada pagi hari ini jadwal kajian rutinnya Ustadz Dr. Ali Nurdin, namun mendadak kemarin sore menjelang maghrib beliau kasih kabar saya bahwa beliau masih sakit atau kurang sehat. Di beliau mohon maaf tidak bisa mengisi kajian pada pagi hari ini, dan alhamdulillah saya berhasil menghubungi Ustadz kita, Ustadz Kainama, ini Ustadz yang luar biasa ini. Beliau pernah mengisi kajian di Musola Ar-Raudah Kebaran Gadan, dan pengalamannya amat sangat membuka mata hati saya dan menggetarkan jiwa saya, pengalaman sebagai dai mu'alaf Ustadz. Mungkin nanti bisa di-sharing. Bagaimana beliau juga mengalami kekerasan fisik sampai pernah saya disuruh pegang itu Ustadz punya tulang di rangka Ustadz, Masya Allah, yang mengalami kekerasan fisik juga Ustadz ya. Nah, baik. Olahraga aja itu Ustadz, olahraga. Masya Allah. Untuk selanjutnya acara kajian kita pagi hari ini akan dipandu oleh Pak Eko Harimurti sebagai MC kajian online. Selanjutnya saya persilakan Pak Eko untuk membuka, dan nanti barangkali Ustadz juga mohon memperkenalkan diri sebagai Dewan Pembina Mu'alaf di Masjid Raya Sunda Kelapa ya Ustadz ya, Masjid. Naam Ustadz, naam. Ya, baik, pembukaan saya itu aja, dilanjutkan oleh Pak Eko. Kami persilakan Pak Eko. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz Ahmad Kainama dengan tema hidup benar mati benar karena menyembah Rob yang benar. Insya Allah Insya Allah bermanfaat untuk kita semua pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Ahmad Kainama kami persilahkan untuk bisa memulai kajiannya Ustadz. Naam, tayyib. Syukran kasiran, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallah, sadaqallah, wa sadaqallahul adzim. Surat Ali Imran ayatnya yang ke-85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan segala rasa sukacita, rasa bangga, rasa bahagia, rasa penuh berkah, karena hari ini juga saya ini saya putar dulu sedikit. Ini saya putar dulu ya. Afwan wa asif ya mu'alim, ya ustadz, ya ustazah yang ada di kajian subuh hari ini. Sebentar, agar kita bisa lihat. Udah deh di situ. Hari ini seperti yang saya sampaikan. Nah, ini kelihatan. Ini di belakang nih, agak maju sedikit. Nah, di belakang ini ada Tommy. Ini Tommy nih, yang besar nih Tommy. Dan ini Medi. Alhamdulillah Medi sudah belajar baca Quran. Dan Tommy juga sudah belajar huruf hijaiyah. Dan tadi kita sama-sama sholat subuh di Masjid As-Siddiq. Salam dari Masjid As-Siddiq di Kabupaten Bogor ini. Di kampung kita. Tapi alhamdulillah berkah. Medi ini dari Sulawesi Utara. Dia ini mu'alaf. Dan Tommy juga dia mu'alaf dari Katolik. Dan Medi ini dari Kristen Protestan. Para ustadzku, ustazahku yang disayangin dan diberkahi Allah, pada kajian pagi hari ini, kajian subuh, ba'da subuh dengan tema hidup benar, mati benar karena menyembah Tuhan yang benar. Sekali lagi, hidup benar, mati benar karena menyembah Tuhan yang benar. Sebetulnya tadi saya minta tolong Medi yang mau bacakan surat Ali Imran ayat 85, tapi nggak apa-apa, saya yang baca saja tadi. Nama saya Agustinus Christopher Kainama, nama asli saya itu. Agustinus Christopher Kainama dan saya dari Ambon. Keluarga kami, keluarga Ambon dan Kristen Protestan. Dan saya latar belakang pendidikannya teologi, tidak ada pendidikan lain. Tadi Ustadz minta tolong saya untuk kasih CV-nya. Ustadz kan pernah pendeta, kasih tahu begitu. Gini, saya bukan tidak mau bilang bahwa saya mantan pendeta apa, karena hal itu ternyata tidak ada apa memberikan tambahan apa-apa gitu. Yang ada malah jadi ribut Ustadz. Pada tanggal 18 April tahun 2018 saya bersama para ustadz muda dari SKPI Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam Indonesia di Jalan Brawijaya 9 nomor 3B Jakarta Selatan. Itu juga kantor lawyer, tapi juga sebagai center, sebagai headquarters atau kantor pusat dari Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam Indonesia. Dan para lawyers muda yang adalah ustadz itu pengusaha, mereka bagus, lawyer-lawyer sukses. Saya pribadi bersama mereka bikin surat, saya tulis tangan dan tanda tangan di atas meterai. Di hadapan pihak kepolisian dan saudara dari Kristen Protestan dan Katolik, waktu itu perwakilannya ada, baik perwakilan dari Dewan Gereja Indonesia maupun Sinodal ada di situ, di kantor lawyer itu, dan saya menyatakan bahwa saya tidak akan pernah lagi menyebutkan secara spesifik nama lembaga atau institusi tempat saya dulu berada. Saya hanyalah seorang pelayan di rumah ibadah yang dikenal dengan gereja, itu saja. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebut pendeta, mereka akan tuntut saya, gitu. Karena itu delik aduan. Saya pelayan firman. Ya apa bedanya pelayan firman sama pendeta sebetulnya? Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak jadi masalah. Saya belajar teologi. Dan apa-apa yang saya sampaikan bukanlah untuk menyerang. Sekali lagi bukanlah untuk menyerang, menghina, insulting, atau underestimate other religion atau other faith atau iman lain. Dalam hal ini secara khusus adalah iman Kristen atau Katolik. Tidak. Setiap tausiahku, setiap kajianku
itu adalah berdasar kepada dasar-dasar pemahaman dan pengetahuan ilmiah. Historical fact, data valid, sejarah, dan pembelajaran formal saya, pengalaman pembelajaran formal saya sebagai seorang siswa atau mahasiswa teologi. Sekali lagi, ini oleh sebab itu saya bertanggung jawab kepada setiap paparan saya karena para jamaah bisa membuktikannya langsung. Dengan segala rasa hormat kepada Ustadz moderator, jika memungkinkan saya meminta tolong, nanti pada saat tausiah ini berjalan, insya Allah saya ingin Ustadz bisa buka Google, lalu ditampilkan di layar monitor utama, di mainframe-nya. Insya Allah, kalau bisa buka itu saya lebih bersenang, bersyukur. Karena apa? Karena semua orang akan tahu bahwa saya tidak pernah punya niat untuk menyerang, menjelek-jelekan, menghina agama, terutama dalam hal ini secara khusus Kristen dan Katolik, tidak. Sampai saat ini kami di sini sebagai perwakilan mu'alaf dan orang-orang yang sedang belajar lagi tentang Islam, sayang dan menunjukkan toleransi yang besar karena kami diajar di dalam iman Islam untuk sayang, hormat, mengasihi dan toleransi kepada saudaraku Kristen dan Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse, atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah ini. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kajian kami di sini. Tidak lepas dari pengajaran yang sederajat dengan pembelajaran syariah dan rukun Islam, rukun iman, dan keseluruhan iman Islam. Ini Medi sudah membuktikannya. Tommy sudah membuktikannya. Bahwa setiap orang yang mu'alaf, ketika dia masuk ke satu institusi Islam, yang diajarkan di situ bukan terorisme, bukan radikalisme, bukan. Tapi mencintai lebih sungguh, mencintai lebih proporsional. Saya nggak usah ngomong, nanti silahkan tanya sama para mu'alaf yang ada di institusi Islam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yabtaghi ghairal al-islami dina. Barusan kita baca dari surat Ali Imran ayat yang 85. Sungguh merugi orang-orang yang memilih agama selain Islam. Baik di kehidupan di bumi maupun nanti kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena sebetulnya engkau diciptakan Islam adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta. Dan pencipta ini tidak pernah menciptakan cara lain. Sekali lagi, cara lain untuk hidup bahagia di bumi dan hidup selamat setelah kematian. Tidak ada cara lain yang diajarkan oleh Tuhan pencipta itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain caranya namanya Islam. Islam lebih daripada sekedar agama. Islam adalah cara hidup dan cara mati. Ini mulai ya. Islam itu bukan sekedar agama. Islam adalah cara hidup dan cara mati. Oleh sebab itu di dalam Islam ada ayat yang demikian dari surat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-sekali kamu mati kalau bukan dalam keadaan Islam. Kenapa? Itu bukan ancaman. Itu rasa sayang Allah. Sebaiknya kamu kalau nggak Islam jangan mati aja deh. Kenapa? Repot. Mati dalam keadaan di luar Islam repot. Pertama, ketika orang itu dikubur dan orang yang mengantar jenazah ini terakhir, dia balik badan, lalu pulang 7 langkah, maka malaikat datang bertanya. Malaikat nggak peduli, dia Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konfutse, kepercayaan, nggak peduli malaikat. Dan ini sudah dibuktikan. Nggak peduli agamanya apa. Malaikat itu tetap turun ke dalam kubur dan dia bertanya, Man Rabbuka? Siapa nama Tuhanmu?
Siapa Tuhanmu? Maka ketika berhadapan dengan orang yang non-muslim, maka dia akan bingung menjawabnya. Siapa Tuhan saya? Yesus? Krishna? Siddhartha? Mereka sendiri bingung, mereka nggak punya konsep tentang itu. Dan ketika dijawab, Yesus adalah Tuhanku. Maka malaikat akan bingung. Malaikatnya yang jadi bingung, bukan orang yang matinya. Yang bingung malaikat lah. Gimana Yesus Tuhan? Iya, Yesus itu Tuhan. Yesusnya yang Tuhan apa Bapaknya? Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Malaikat bilang, udah jawab yang benar lah. Di sebelah udah ada yang dikubur tuh. Saya mau nanya ke situ juga. Udah jangan lama-lama. Malaikatnya jadi sebel. Gitu. Ya. Nah hari ini saya akan memberikan satu pemaparan. Insya Allah ilmiah. Insya Allah ilmiah. Dari sisi keimanan sebagai saya sekarang seorang muslim. Dan sebagai seseorang yang pernah belajar teologi. Bahwa sebetulnya kasih sayang Allah itu diberikan kepada manusia. Cuma manusia itu yang memutuskan dia mau ikut atau tidak. Tidak ada cara lain. Tidak ada way of life yang lain. Tidak ada agama yang lain selain Islam. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Hidup benar, mati benar karena menyembah Tuhan yang benar. Berarti di luar Islam Tuhannya nggak benar. Saya nggak bilang gitu. Ini pemaparan saya. Kami di sini semua menghormati pilihan orang bertuhan. Ya toh? Ya. Kita menghormati, kita sayang. Digebukin. Saya tadi pernah cerita ya, Ustadz tadi cerita pengalamannya bahwa saya pernah tunjukin tulang-tulang patah. Dimaki-maki. Tommy sampai bilang kemarin, enggak Ustadz, keluargaku bisa menerima dengan baik. Alhamdulillah ada yang begitu, tapi ada juga yang enggak ya. Ada juga yang keras ya. Timpa, pukul, ludah, makian. Bilang kau mengkhianati Yesus dan seterusnya. Nah saya melihat dari sisi teologi Kristen dan Katolik. Insya Allah. Dan saya membuktikan bahwa insya Allah tidak ada. Maaf ya, jangan marah. Ini saya. Tapi saya menghormati pilihan agama orang lain di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya dan kami ini tidak ada yang lain selain Islam. Inna dinna indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal al-Islam madina. Saya melihat begini. Jika kita ngomong tentang agama dan Tuhan, maka kita harus bicara tentang kitab suci. Maka kita harus lihat kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya. Selesai ada menjadi mushaf, menjadi kitab suci itu tahun 656 Masehi. Tahun Masehi 656, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Saya langsung berpikir demikian, jika memang Islam ini benar dulu sebelum saya bersyahadat, sebelum kami ini ketemu, jika memang benar maka seharusnya Islam itu sudah diceritakan dan digambarkan sejak awalnya. Maka saya melihat ke kitab yang lebih tua, logika ya, pakai logika, saya pakai logika waktu itu. Karena Islam, iman tanpa logika juga kacau balau. Gitu ya. Jadi, jika memang ini tahun 656 Masehi ini adalah agama tentang agama Al-Quran ini, tentang agama yang tidak ada yang lain, karena dalam Al-Quran tadi kita baca, wa may yabtaghi ghairal al-Islam madina, maka seharusnya ini sudah ada sejak awal. Maka saya cari kitab suci Tripitaka, Buddha. Itu 483 sebelum Masehi. Wow, lebih tua. Dia kalau Al-Quran 656 Masehi. Tripitaka 483 sebelum Masehi. Ada yang lebih tua dari itu? Ada. Veda, Upanishad. 550 sebelum Masehi. Kitabnya tuh. Wow, saya bilang ini kitab-kitab tua nih. Ada nggak yang lebih tua dari ini? Ada.
Ada. Apa? Tehillim. Apa itu Ustaz? Apa itu Ustaz? Tehillim. Tehillim itu bahasa Ibrani untuk kitab yang namanya Mizmor. Mazmur. Ditulis oleh raja dan sekaligus nabi. David bahasa Ibraninya. Daud kita menyebutnya. Dan kitab yang ditulis beliau oleh orang muslim disebut sebagai Zabur. Itu lebih tua. Berapa itu? 1100 tahun sebelum Masehi. Allahu Akbar. Jauh sekali sama Quran Karim. Saya penasaran ada lagi yang lebih tua nih. Ternyata masih ada. Namanya Torah. Orang Islam bilang Taurat. Itu antara 1500 sampai 1800 sebelum Masehi. Kalau memang Islam, agama satu-satunya menurut Al-Quranul Karim, berarti harus ada Islam di dalam Torah. Aku minta tolong boleh nggak Ustadz moderator untuk buka Google tampilkan di sini. Supaya saya jangan dibilang ngoceh aja pembuktiannya. Mana katanya ilmiah. Tidak. Saya nggak mau. Jadi saya minta tolong sama Ustadz moderator, boleh nggak tampilkan Google di layar utamanya Ustadz? Ketik Google aja. Kok dia mainnya Google? Supaya murah. Kalau kita mau beli Tauratnya, nunggunya 3 bulan mesennya. Itu pun yang dari Amerika. Dan belum tentu semua orang bisa baca Ibrani. Di Google kita ketik Genesis, Genesis, spasi, 1, spasi, in, spasi, Hebrew, Hebrew. Kalau Tommy juga mau ikut boleh. Asik. Genesis, spasi, nah nanti yang paling atas tuh ada tulisan Mekon Mamre, diklik. Klik, ya Mekon Mamre-nya diklik. Alhamdulillah. Ustadzku, para ustazahku di kajian subuh hari ini, di masjid yang disayangin dan diberkahi Allah, di sana bisa lihat ya semuanya ya. Pertanyaannya sekarang, saya langsung mau tanya sama Medi nih, Medi nih yang dulu Kristen. Pernahkah kamu lihat kitabmu ini dulu? Ini kitabmu dulu, kitab Taurat ini. Pernah, tapi dalam bahasa Indonesia. Pernah nggak lihat huruf yang seperti urak-urak itu di samping? Pernah diajarin nggak? Tommy pernah diajarin nggak seperti itu? Seperti gini, ada urak-uraknya. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama, nggak ada, cuma nggak langsung ada. Indonesia ya. Nah, baiklah. Ustadzku boleh digedein, Ustadz. Boleh digedein. Inilah dia. The real, ya untuk kamu aja. The real Torah. Sejahat-jahatnya kelakuan Yahudi, mereka nggak berani utak-utik yang di sebelah kiri itu. Mereka utak-utiknya yang di sebelah kanan aja tuh. Ya, translate-nya di utak-utik. Tapi sebelah kiri mereka nggak berani. Itu sejahat-jahatnya orang Yahudi. Nah, di sebelah kiri kita lihat, di sebelah kanannya bahasa Inggris, in the beginning God created the heaven and the earth. Lalu di sebelah angka 1 itu ada seperti tanda kali, Ustadz. Nah, ini huruf Ibrani, itu bukan tanda kali, itu bukan X. Huruf Ibrani itu, selain dia alfabet, selain dia huruf, dia juga dipakai sebagai angka. Ini bacanya Aleph, artinya 1. Karena Ibrani tidak punya komponen image untuk angka. Nah, bacanya dari kanan ke kiri, Ustadz. Saya mau itu dari kanan ke kiri, kursornya Ustadz arahkan ke kelompok ketiga. No, bukan itu. Kelompok ketiga. Bukan ke bawah, Ustadz. Jangan chapter 3, jangan. Chapter 1 ya. Itu kan dari yang X, geser pelan-pelan ke kiri, ke arah kiri. Geser ke kiri. Nah, nanti ketemu X lagi tuh, Ustadz tuh. Ya. Terus ke kiri, terus Ustadz. No. Angka 1 yang tadi, Ustadz. Angka 1, ya. Jangan lari dari angka 1. Ya, geser, X. Geser. Kursornya digeser, Ustadz. Kursornya digeser, pelan terus. Up. Nah, dari X yang itu, diblok, Ustadz. X itu, terus ke kiri. Up, kelebihan.
kelebihan sampai terakhir yang kayak roti, koma itu. Ke kanan lagi, birunya ke kananin lagi. Terus, up. Nah, yang sebelah kiri, sebelah kanan biru digeser sampai ke X yang di sebelah tongkat itu, Ustaz. Yang blok biru di sebelah kanan itu digeser, itu kelebihan, Ustaz. Nah, hanya sampai di X yang, bukan. Bloknya digeser lagi. Gimana ya saya bilangnya? Ada seperti X, nah itu, seperti, bukan. X yang dekat tongkat, Ustaz. Kalau X yang sebelah kanan itu tidak termasuk. Nah, mulai birunya itu dari, Ustadz maaf ya. Dari situ, alhamdulillah. Bukan dari situ, Ustadz. Dari X yang sebelah kirinya. X yang sebelah kirinya. Nah, dari situ dibiruin, Ustadz. Tak, mantap. Bukan dari situ, Ustadz. Bukan, maksudnya dari X yang sebelah kiri. Ya. X-nya kan ada 2 tuh. X yang sebelah kiri. Oh, bukan. Maksud saya gini. Nah, oke, udah. Nggak usah dibiruin, Ustaz, udah. Ya, kursornya diarahkan ke X sebelah kiri dari akhir biru itu, dari akhir blok itu. Kursornya. Nah, dari situ dibiruin, Ustaz. Alhamdulillah. Dari situ, oke, copy. Iya, betul. Copy. Buka Google Translate. Udah. Buka Google Translate. Kita pindahkan, kita pastekan di Google Translate huruf Ibrani ini ke dalam huruf Arab. Google Translate dari Hebrew to Arabic, dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Mana udah ya? Google Translate dari bahasa, mentranslate dari bahasa ini Ibrani ke Arab. Nah, Google Translate. Nah, detect language Hebrew. Arab. Lihat itu sudah kelihatan? Ustadz, siapa nama Tuhannya sejak dulu? Allah, Ustaz. Ya, Allah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Allah. Sudah. Tuhannya tak pernah berubah, Allah. Langsung sambung. Kita kejar waktu ini. Bermain dengan waktu syuruk ini. Ustadz jangan ditutup ya ini yang Google Translate-nya ya. Ya. Kita kembali lagi ke yang tadi tuh Ustadz. Ke yang, oke. Di atas itu, kita scroll ke atas. Kita geser ke atas. Scroll ke atas paling atas. Atas lagi, geser lagi ke atas. Terus geser ke atas. Ada tulisan Bible. Di paling atas Ustadz. Di scroll ke atas. Nah, Ya, ini udah? Nah, Bible geser ke kiri, Ustaz. Geser ke kiri layarnya. Layarnya geser ke kiri. Di sebelah kiri ada tulisan tebal. Torah. Lalu prophets. Lalu writings. Ada tuh ya, Ustaz ya. Ini kan Hebrew English according to Masoretic text. Kita lihat di sebelah kiri itu, Ustaz, ada tulisan huruf tebal, Torah, Ya. prophets, dan writings. Ya. Nah, di samping tulisan writings yang tebal itu ada Chronicle, Psalm, Job, Proverbs, Ruth. Saya ingin Ustadz klik yang Songs of Songs. Song of Songs. Wah, di mana ini? Song of Songs. Ya, klik. Song of Song.
Song of Song, ya, oke. Ya, klik. Udah. Ke atas, cari chapter 5, diklik Ustaz. Ya. Chapter 5, oke. Chapter 5, di atas ada pilihan. Di atas, di paling atas itu ada pilihan. Ya, Chapter, sudah? Chapter Kalau 5. sudah chapter 5, geser ke bawah Ustaz. Geser ke bawah, cari angka 16. Ya, Geser ke paling bawah. ya, Geser ke sudah. paling bawah. Angka 16 sudah? Sudah terlihat kan di layar ini halamannya sudah dari Iya, betul Ustaz, sudah terlihat. Tapi di scroll ke bawah Ustaz. Di scroll ke bawah, di cari angka 16. Itu kan 1 2 3 terus sampai 16. di Sampai layar 16. monitor saya sih sudah kelihatan, Ustaz. Oh, sudah kelihatan 16-nya. Baik. Ya. Saya ingin Ustadz di monitor itu 16 ada tulisan bahasa Inggrisnya his mouth is most sweet. Ada? Ya. Oke. Di sebelah kirinya itu ada urak-urak Ustadz. Ya. Seperti U dan seperti tongkat es krim. Ya. Geser ke kiri. Ya. Ada satu kelompok pertama huruf Ibrani. Ya. Kelompok kedua. Ya. Kelompok ketiga. Nah, Ya. saya mau kelompok keempat itu diblok Ustadz. Warna biru. Kelompok keempat. Kelompok huruf keempat. Diblok. Ya. Warna biru sudah. Di-copy lagi. Disalin lagi. Disalin. Ya. Dimasukkan lagi ke yang tadi. Ke Google Translate. Hebrew Arabic. Kelompok keempat itu sampai ujungnya ya? Enggak usah. Kelompok kata keempat aja Ustadz. Yang hurufnya seperti ada kursi, ya. Ada kursi pakai sandaran, lalu ada seperti kursi tanpa sandaran, lalu kursi sandaran, lalu tongkat. Oh, bukan. Ini yang tadi. Ini. Nah, iya. Tapi dihapus dulu yang atasnya yang tadi kita udah ini tuh Ustaz. Kita hapus dulu, ya, baru masukkan. Oke. Nah, itu buang. Oke. Sorry. Nggak keluar. Arabic. Nah, itu kelihatan nggak? Itu dibuang. Yang Ustadz biru ini tuh dibuang. Dipotong. Kalau saya potong ini Muhammadnya hilang. Kok Ustadz tahu Muhammad? Di sebelah kanannya sudah ada Arabic. Ada tulisan Arabnya? Ada. Ada. Muhammad. Betulkah? Ya. Saya ingin tulisan Muhammad ini dikasih lihat kepada ini. Ya. Soalnya di sini kelihatan hurufnya Mahmad aja. Huruf Arabnya nggak kelihatan, Ustaz. Saya ingin agar tulisan huruf Arabnya kelihatan. Ini kalau di sini mim ha mim dal itu tinggal dikasih sidah, itu tulisan dasarnya untuk Ustadz berani proof ya? Ustadz berani proof bahwa memang ada nama Muhammad di situ, betul? Ya. Mim ha mim dal. 1800 sebelum Masehi. Tuhannya namanya Allah. Nabinya namanya Muhammad. Dan Muhammad ini, kita lanjut ya Ustadz, cepet nih ya, agak cepet nih. Balik lagi ke yang tempat tadi Ustadz, balik lagi. Ada dua nama yang sudah kita pegang. Pertama Allah, Muhammad. Naik ke atas Ustadz. Naik ke atas. Sudah. Naik ke atas. Bible lagi, klik Bible. Ya. Bible klik, sudah. Pilih itu di situ, di writing situ di bawah itu ada Ezra Nehemia. Digeser sebelah kanan tuh ya. Ezra Nehemia klik, sudah. Lalu Ezra chapter 5 Ustadz. Ezra chapter 5. Ya. Ya sudah. Ezra chapter 5. Nah itu ayat 1 ada tulisan angka 1. Now the prophets. Itu kita geser ke kiri. Kursornya geser. Nanti saya kasih tahu yang mana yang harus diblok. Itu di baris kedua huruf Ibrani Ustadz. Nah itu dari sebelah kanan. Dari sebelah kanannya ya. Ibiruin, terus, ulang Ustaz, kelebihan Ustaz. Up, enggak, geser lagi 2 huruf lagi, 2 huruf, 1 lagi, up, copy, kelebihan Ustaz, kelebihan. Ya dari situ, 1 huruf lagi, ini, up, stop, copy,
Masukkan ke Google Translate. Mana dia? Ini dihilangkan. Itu hilangkan dulu, Ustaz. Itu hilangkan dulu. Itu hilangkan, ya masukkan. Bismillah. Nama Tuhan Allah. Kamu mau lihat ini? Mana yang tadi? Mana? Ezra Nehemia. Mana Ezra Nehemia? Ini 5, kamu blok ini. Ini chapter 5 dulu. Chapter 5. Sorry. Chapter 5. Lalu kamu blok ini nih. Kamu blok ini, sampai sini aja. Nah, sampai sini. Copy, lalu pindahkan di Google Translate. Nama Tuhannya Allah dan nama nabinya satu, Muhammad, yang memberikan tanda dia mengucapkan Ya, bismillah. Bismillah. Dan ini terus disampaikan. Tidak disebutkan agamanya. Tapi terus disampaikan semua para nabi sampai Jesus. Sampai Yeshua HaMasiah. Sampai Isa HaMasih, bahasa Nazaretnya. Bahasa Arameanya, bahasa kampungnya. Yaitu bahwa nama Tuhan tak pernah berubah. Dia cuma satu. Dia Ehad. Yesus mengabarkan, langsung ya Ustaz, buka Google baru, kita langsung masuk sampai akhir. Nama Muhammad ada di dalam kitab tertua di bumi ini, dan tidak ada yang lain, Tuhannya Allah, padahal manusianya belum lahir, tapi sudah disebutkan bahwa dia penyempurna. Ustadz boleh ketik Arabic Bible. Arabic Bible. Arabic Bible. Oke. Udah kelihatan di Bismillah. Tadi sudah. Lihat aja itu. Kamu nggak usah ikut Arabic Bible. Nah nanti di atas ada Bible Outreach Ministry Home. Bukan yang itu. Saya maunya yang di bawah ketiga itu Ustaz. English. No. Bukan. English. Mana tuh? Coptic Church. Ya. Coptic Church. Iya betul. Kita lihat Bible dalam bahasa Arab yang mendekati bahasa aslinya. Nah, di sebelah kiri itu ada tulisan nama-nama kitab, tapi ada juga dalam huruf Romawi, ada dalam huruf Arab. Aku ingin Ustadz membuka bahasa Arabnya nanti yang diklik, ada cari ke bawah, tulisannya ACTS. Tadi yang seperti kita lihat. ACTS, tadi kita udah coba ya. ACTS, tapi jangan diklik ACTS-nya Ustadz. Diklik sebelah kanannya bahasa Arabnya. ACTS. Jadi ada Matthew, Mark, Luke, John, ACTS. Nah itu dia. Matthew, Mark, Luke, John. Nah itu ACTS. Klik bahasa Arabnya Ustaz. Nanti akan keluar Bible dalam bahasa Arab. Nah di sebelah kiri, di bawah tulisan online Bible itu ada kotak ACTS 1. Satunya diganti Ustaz. Satunya diganti dengan angka 10,2 titik tanda bagi Ustaz, maaf, bukan 10,2, tanda bagi 10 tanda bagi 31. Jadi duanya diganti. 31. Oke. View, ada tulisan view. Oke. Saya ingin minta tolong kepada yang bisa membaca Arab, Ustaz. Bacakanlah aku. Jadi supaya aku tidak dibilang bohong. Bahwa Yesus pun memuliakan Allah, menyembah Allah, dan dia patuh kepada Rasulullah Muhammad SAW yang belum ketemu sama beliau. Tolong dibacakan, Ustaz. Ya. Waqala ya karni liyu sumi'at sholatuka wa dzukirat shadaqatuka amamallah. Allahu Akbar. Ustaz, turun-temurun dari Torah, Zabur, Injil. Dengan berpegang kepada Allah, Bismillah dan Muhammad. Maka Yesus mengajarkan, ya Cornelius,
Cornelius itu adalah pengikut pertama orang bule Roma yang mengakui Yesus sebagai Nabi Allah dengan mengatakan La ilaha illallah, Isa Rasulullah, seperti yang tercantum di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. La ilaha illallah, Isa Rasulullah, dan Cornelius ini adalah orang bule. Lalu Yesus berkata kepada Cornelius, Ya Cornelius, sumi'at solatuka, salatmu, wa sadaqatuka, dan sedekahmu amama billahi. Amam itu di depan, ha'amam, ya, itu artinya di depan dalam bahasa Arab. Maka itu disebut imam, orang yang berdiri di depan itu imam, artinya di depan dia. Amam itu bahasa Arabnya artinya di depan. Oh, itu ada terjemahannya tuh. Dan dia, saya kaget malah. Saya susah-susah, Ustadz, gimana sih? Tahu gitu suruh terjemahin aja. Jadi ada dua yang diajarkan oleh Yesus. Salat dan sedekah. Tidak pernah diajarkan Bapa, Putra, Roh Kudus, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah diajarkan masuk ke gereja pakai alas kaki tidak dilepas, tidak wudhu, perempuan pakai baju minim, tidak pernah. Nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, tidak pernah. Hanya dua yang diajarkan, yang membuat hidup orang itu selamat ketika dia hidup, hidupnya benar, lalu dia mati benar karena menyembah Tuhan yang benar. Ajarannya murni dari Torah 1800 tahun sebelum Masehi, dan ajaran Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Isa Hamasi, Isa ibnu Maryam, Isa al-Masihu, Isa alaihi salam. Dua ajarannya dan tak pernah berubah. Tuhannya satu, namanya Allah. Nabi penyempurnanya namanya Muhammad, walaupun beliaunya belum ada tapi sudah disebutkan di kitab tertua di bumi ini. Dan mengucapkan bismillah katanya tadi. Lalu yang dilakukan hanya dua yang menyelamatkan. Salat dan sedekah di hadapan Allah. Amamallahi salatuka wa sadaqatuka, ya Cornelius, dan semua orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya dua yang membuat hidupmu benar, matimu benar, menyembah Tuhan yang benar. Hanya dua. Apa? Salat dan sedekah. Nah, harus dipenuhi dulu. Salat, untuk salat apa? Syarat-syarat untuk salat. Ya, dipenuhi dulu. Kalau sudah terpenuhi, dia lakukan, maka salatnya diterima di hadapan Allah. Sedekah juga begitu. Sedekah jangan riya. Sedekah nggak boleh. Sedekah beralaskan hanya nama Allah dan nama Rasulullah. Maka sedekahmu diterima di hadapan Allah. Ya para ustadku, tuan guruku, para ustazahku, para alim ulama, para sepuh, para orang-orang yang sangat aku hormati di kajian subuh Masjid Bintaro yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang sangat singkat ini, aku haturkan apa-apa yang menjadi kekuatanku, kekuatan kami para mu'alaf ini, untuk cinta dan sayang serta berpegang teguh kepada ayat Al-Quranul Karim. Amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, beriman kepada rasul-rasul atau nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, dan beriman kepada hari akhir, yaumil kiamah kita beriman, dan kita beriman kepada qadarullah di dalam rukun iman yang 6. Tetapi juga sebagai gambaran, kami tidak pernah menghina agama lain. Kami menghormati, karena apa? Karena kami mengenal, diajar untuk mengenal kitab suci agama lain yang semuanya memuliakan Allah dan menceritakan tentang Rasulullah dan ajaran Islam. Ajaran Islam. Kitab tidak ada ajaran agama lain. Hanya ada ajaran satu Tuhan yang disembah,
Namanya Allah penyempurna nabi-nabi, khataman nabiin, rahmatan lil alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan sebagai ibadah atau liturgi atau tatanan ibadah. Yang pertama adalah sholat dan sodakoh. Hidup benar adalah hidup yang menyembah Tuhan yang satu namanya Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, sholat dan sodakoh. Mati benar adalah mati dalam keadaan Islam. Menyembah Tuhan yang benar adalah menyembah Tuhan dalam keadaan Islam. Demikian ya para tuan guruku, aku kembalikan kepada Ustadz moderator. Tafadol ya mu'alim. Ya Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Saya coba matikan dulu ini monitornya. Sharing. Alhamdulillah wa syukrillah. Barakallah. Ini sebetulnya juga sebuah pengetahuan buat beberapa di antara kita. Insyaallah. Belum pernah membuka Bible atau Torah atau yang kitab-kitab yang lain, apalagi dalam bahasa Ibrani. Jadi, Ustadz belum buka ya, banyak muslimin muslimah belum buka. Nah ini aja yang Kristen Katolik nggak pernah buka, yang Hebrew gitu, nggak pernah buka. Jadi ini Alhamdulillah. sebuah bentuk apa ya, pengetahuan baru buat kami juga. Insya Allah. Dan insya Allah bermanfaat juga. Amin ya Allah ya Rabb. Untuk kita semua. Ini mungkin kalau ada beberapa pertanyaan ya, tapi ini semua direkam di dalam YouTube, jadi bisa nanti. Oh ini langsung di YouTube? Ya, di record live on YouTube. Jadi berarti masuk YouTube ya? Nanti bisa di. Nggak apa-apa kamu masuk YouTube ya. Ya. Jadi buat yang memiliki pertanyaan mungkin bisa dimasukkan di ruang chat. Hari ini, pagi ini sudah ada 59 orang hadir yang ikut Allahu Akbar. Kita. Jadi seluruhnya. Gak apa-apa kamu masuk ini. Gak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi untuk saat ini belum ada pertanyaan lagi, Ustadz. Oh, nah, iya. Ya. Tapi mungkin masih cukup surprise juga dengan apa yang tadi ditunjukkan oleh Ustadz. Ini kebetulan saya simpan karena historinya bisa disimpan di dalam Google ini. Jadi bisa tolong ambilin buku. Bisa diberikan ya. Baik, Ibu Nining, boleh dicoba untuk di-unmute? Ya, silakan. Pertanyaan dari Ibu Nining Aidil. Ustadz Afwan Asif, ini adalah buku kedua saya dalam bahasa Indonesia. Buku pertama saya itu judulnya If You Really Love Jesus You Are Muslim, tapi tidak dijual di Indonesia. Buku kedua saya itu judulnya Infractus Crucis, juga tidak dijual di Indonesia. Buku ketiga saya adalah judulnya Kekristenan Bukan Ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu dikeluarkan oleh Almira. Dan insya Allah ini buku keempat saya, Ustadz, dikeluarkan oleh Aqwam, penerbit Aqwam. Penerbit yang Islami di Indonesia, semua orang tahu Aqwam. Dan insya Allah ini keluar nanti November, karena sekarang baru naik cetak. Doakan. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab dengan Ustadz memiliki buku ini. Ini bukan promo, bukan promo sama sekali. Tapi insya Allah ada pertanyaan nanti bisa di sini. Karena di sini insya Allah saya kupas dan saya ajukan pemaparan tentang if you really love Jesus, you should know who is Jesus. Kalau kamu mengaku bahwa kamu Kristen dan mencintai menjadi pengikut Yesus, kamu harus kenal siapa dia. Dan di sini semuanya ilmiah isinya, data-data valid, historical maupun theological. Nanti insya Allah saya kabari Ustadz kalau ini sudah di launching. Barakallah. Pertanyaannya silakan Ustadz.
Satu Baik, dua aja ya, soalnya mau suruk. ya, jadi satu pertanyaan ini dari Pak Indra Jaya. Apakah ada lembaga yang bisa memvalidasi atau bertanggung jawab atas konten Google yang tadi ditunjukkan itu, Ustaz? Oh, Jadi, konten Google yang tadi? ya, jadi Oh, itu sah, Ustadz. Itu Alkitab sah dari Dewan Gereja Dunia. Itu yang Mekon Mamre itu, Mekon itu nama tempatnya, institusinya. Mamrenya itu adalah kota di Hebron. Yang tadi kita lihat bahasa itu. Itu asli, Ustadz. Oke. Ya, jadi kalau ada yang masih ragu valid, ya silakan di ini sendirilah. Mengenai Coptic Church Bible, itu adalah justru menjadi Alkitab dasar yang selain bahasa Inggris dan Belanda di Indonesia ini diterjemahkan. Karena dulu Alkitab Indonesia itu yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu bahasa Melayunya awal, namanya itu Alkitab Melayu Indonesia itu dulu, zaman sebelum kemerdekaan bahkan, itu dilihatnya dari Coptic Church yang tadi kita baca. Jadi saya kepada Bapak, insya Allah yang bertanya bahwa lembaga mana yang bisa menjamin tadi kayak nama bilang itu ayat-ayat itu valid? Ya yang mengeluarkan itu Lembaga Alkitab Indonesia, Pak. Saya nggak pakai yang lain, saya pakai Lembaga Alkitab Indonesia. Sah, legal, Pak. Oke. Kayak nama nggak pakai yang ilegal, Pak, maaf ya. Karena saya sudah legal sekarang. Saya sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi saya nggak mau pakai yang ilegal, Pak. Kemarin aja itu orang yang sudah 908, orang yang Allah izinkan 908, melalui dialog saya tuntun syahadat, Allah izinkan saya menuntun orang yang ke 908. Dan semuanya legal, tercatat di sertifikasi Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Atin, dan Masjid Cut Mutia, serta di SKPI, Syarikat Kebangkitan Pemuda Indonesia, Pemuda Islam Indonesia. Saya nggak main yang ilegal, Pak. Saya insya Allah main yang legal. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang saya tahu ini pertanyaannya mungkin simpel atau singkat, tapi mungkin menjawabnya akan panjang. Iya. Saya coba bacakan, nanti Ustadz boleh memilih ya. Misalnya ada pertanyaan, yang pertama adalah dari Ibu Nining Aidil. Beliau adalah trainer gerakan anti miras, ya, dan juga beberapa sekolah Kristen. Tapi kenapa untuk pemeluk agama Kristen dan Katolik ini tidak tahu bahwa di Injil dan kitabnya ada larangan mengkonsumsi miras? Itu yang pertama. Iya. Pertanyaan kedua dari Pak Junison, ada kalimat tadi Ustadz menyatakan saya memeluk Islam karena mencintai Yesus. Nah itu tolong dijelaskan lebih lanjut. Iya. Kemudian apakah antara satu gereja dengan gereja yang lain berbeda menggunakan Injilnya? Karena ada berbagai macam Injil katanya. Baik, sampai situ saja dulu Ustadz, insya Allah nanti yang lain bisa dikirim lewat WhatsApp, insya Allah saya jawab. Jadi ada beberapa yang saya tangkap. Yang pertama adalah tentang Ustadz Kiai tadi bilang katanya ada kata-kata, kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Yesus, kamu Muslim. Ya, dan itu saya pertanggungjawabkan sudah di dalam tulisan saya yang dibuat menjadi buku, If You Really Love Jesus, You Are Muslim. Ketika engkau sungguh-sungguh mencintai Yesus, maka engkau tidak ada cara lain untuk membuktikannya selain engkau menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena semua tatanan isi kitab dari mulai Kejadian, kitab Genesis, kitab Bereshit, sampai dengan Maleakhi, sampai dengan kitab Maleakhi, dari mulai Matthew sampai dengan kitab Wahyu, dari Matius sampai Wahyu, semua menceritakan tentang penyembahan kepada Tuhan yang satu, namanya Allah, yang di dalam bahasa Yesus disebut sebagai Lo Adonai Lecha Elohenu Kefarim Al-Panai, dan Shema Yisrael. Saya ulang pelan-pelan ini supaya orang nggak bilang saya ini lagi ngarang atau bohong atau ilegal lah. Enggak. Orang kalau bohong dia suruh ulang aja ngomong, pasti beda, gampang.
Yang pertama adalah Lo Adonai Lecha Eloheinu Kefarim Alpanai. Yang kedua adalah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Kul huwallahu ahad. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Sekali lagi, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini yang dikatakan Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh Yesus, engkau jalankan ini. Yang ketiga adalah ya, Yesus tidak pernah ajarkan kekristenan. Yesus ajarkan sholat, tauhid. Sholat kepada Allah yang tauhid. Dan sedekah. Markus pasal 12, mulai ayat 29 sampai dengan ke-32. Dan begitu ditranslate hilang semua. Yesus mengabaikan tentang Feruah Ha'amat, kata bahasa Yesus. Bahasa Ibraninya. Feruah Ha'amat, akan datang seorang laki-laki setelah aku, namanya Ahmad. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Karim. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Akan datang setelah aku seorang pria yang namanya Ahmad, yang akan menuntun kau kepada seluruh kebenaran itu. Altid Khalon, ini nih bahasanya nih, ini Altid Khalon nih. Altid Khalon, saya nggak main yang ilegal, saya main yang legal aja. Altid Khalon, Khefe Manahma, Etmak Ahmad Muhammadin, Bihota Hasta Biallah. Ini bahasa Aramea, bukan bahasa Ibrani. Ini Aramea. Kainama bukan kaleng-kaleng. Banyak orang sekarang di YouTube maki-maki Kainama, pembohong, penipu, dia nggak pernah jadi pendeta. Saya nggak pusing itu. Saya ingin kabarkan kabar sukacita saja. Kabar berkat yang tak terkira. Rahmatan lil alamin. Semua orang dikasihi Allah. Asal dengan satu cara. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Isa Rasulullah. Isa bukan Tuhan. Isa Rasulullah wa Nabiullah. Itu pertanggungjawaban saya untuk if you really love Jesus, you are Muslim. Lalu yang berikutnya adalah, Ustadz, bagaimana tentang apa tadi tuh? Tentang, ya itu masih di situ ya. Minuman keras yang... Minuman keras, Imamat pasal 10 ayat 9. Kitab Imamat, ketika aja Imamat pasal 10 ayat 9. Dan Yesus sendiri melarang. Lalu, enggak, Yesus mengajarkan perjamuan kudus. No. Tidak pernah ada the last supper seperti yang kita lihat di lukisan, tidak pernah ada. Tidak pernah ada perjamuan. Pada saat itu, malam itu, di kitab Matius pasal 16 dan seterusnya itu, diceritakan Yesus berkumpul bersama para hawariyin, para murid-muridnya, 12 disciples, lalu meminjam rumah seseorang, naik di atas wuwungan rumah, di atas dak rumah orang itu. Lalu mereka makan sahur, karena mereka besoknya harus berpuasa, Pesach atau Paskah. Paskah itu artinya bukan kebangkitan dan kematian Yesus. Paskah dari kata Pesach, Passover. Keluar dari. Itu mengingat tentang kebebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Makanya mereka puasa. Puasa. Dan orang-orang yang berpuasa itu harus berit. Harus orang-orang yang bersunat, harus orang-orang yang berkhatan. Kitab Imamat pasal 10 ayat 9. Orang-orang sudah dapat, Kak? Bacalah, baca. Yang keras. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Mati. Jangankan bawa anggur ke dalam gereja atau ke dalam rumah ibadah, ke dalam eklesia itu, ke dalam kerk itu, ke dalam church itu. Di luar aja kalau kau minum mati kau, haram itu. Mati kau, Bible yang tulis. Sekarang dimasukkan sebagai sakramen. Sakra itu kudus bahasa Latin. Ment dari kata memento. Ibadah perjamuan kudus. Bagaimana Yesus mengajarkan yang tidak kudus sedangkan dia kudus? No, tidak. Itu salah satu gambarannya. Demikian Ustazah yang bertanya. Ya, ini ada mungkin beberapa pertanyaan yang akan coba kami tampung juga. Insya Allah. Jadi akan ditampung oleh Ustadz, oleh Syekh Salim. Naim. Sampaikan Siap. ke Ustadz ya. Jadi Nam.
Yang di chat ini saya copy semua. Alhamdulillah. Jadi Pak Salim bisa menyampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan yang ini dua pertanyaan. Mungkin jawabannya bisa panjang. Sejarah munculnya Trinitas, karena mungkin sebelumnya tidak ada Trinitas. Kemudian bagaimana kerjasama gereja-gereja dibanding dengan masjid-masjid 10-30 tahun belakangan ini secara real? Oke, baik. Begini Ustadz, tentang Trinitas itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Ya. Al-Quran menerangkan itu. Janganlah engkau menjadikan salah satu dari Allah itu dari salah satu yang 3 salasa itu ya. Tidak boleh. Tetapi di dalam Alkitab pun tidak ada Trinitas. Sama sekali tidak. Bapa, Putra, Roh Kudus tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada orang Kristen yang menunjukkan kepada saya, ada di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Kitab Matius itu pasal 28 hanya sampai ayat 15. Ini yang bilang adalah Paus Benediktus 16. Kitab Matius pasal 28 itu hanya sampai terakhir itu ayat 15. 16 sampai 21 itu tambahan. Yang bilang begini bukan saya. Paus Benediktus 16. Ya, bukan saya. Jadi kata-kata Trinitas ada di ayat tambahan tuh, bayangin tuh. Kitab sendiri ditulis tambah sama dia. Kitab suci itu ditambah sendiri sama dia. Trinitas adanya di situ. Trinitas adanya kapan? Trinitas adalah sebuah ide, sebuah pemahaman yang dikeluarkan dan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat secara paksa. Sekali lagi saya garis bawahi, secara paksa. Ide Trinitas dikeluarkan oleh seorang laki-laki yang namanya Theodosius. 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 Pada tanggal 27 Februari tahun 381 Masehi jam 2:30 sore. Ustadz so tahu benar, silahkan di search, silahkan di riset sendiri. Namanya Theodosius, tanggal 27 Februari tahun 380 Masehi jam 2:30 sore. Itu ada kisah namanya kisah dekrit Kaisar Theodosius Religio Licita. Religio Licita. Di situ Trinitas pertama kali ada dan disitulah Yesus jadi Tuhan Anak, Allah jadi Tuhan Bapa, dan Roh Kudus jadi Tuhan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bahasanya demikian, Ini bahasa Latinnya. Potongan dari dekrit tersebut. Orang yang nggak ikut dekrit, potong. Ini bukan ini sejarah yang mencatat. Historical fact, dipotong, digorok. Gini, bunyinya begini. Evangelicamque doctrinam. Sekali lagi, Evangelicamque doctrinam. Pernah dengar gak? Evangelicamque doctrinam. Patris e Filii e Spiritus Sanctus. Una maestate superilia Trinitas credamus. Christianorum et itu dibaca Christianorum e Catholicorum. Sekali lagi, Evangelicamque doctrinam, Patris e Filii e Spiritus Sanctus, una maestate superilia Trinitas credamus. Yesus gak pernah tahu ini. Artinya Dan apa bagaimana itu? 10-30 tahun belakangan ini gereja-gereja itu kalau mau dukung satu orang untuk duduk di pemerintahan Republik Indonesia, mereka bersatu, Ustaz. Nggak kayak orang Islam. Satu nih mau jadi pejabat, pecah umat Islam. Dukung yang ini, saling pecah. Menghina orang yang calon pejabat itu tuh. Ada yang mendukung, ada yang menghina, ada yang berantem. Kalau mereka enggak, top mereka. Kalau ada satu perwakilan, mau Kristen apa kek, dari gereja mana kek, dia Katolik kek, semua Kristen Katolik gabung jadi satu, dukung, dana, doa, tenaga, dukung dia. Begitu dia udah jadi, pisah lagi masing-masing. Yang penting gue udah punya satu perwakilan tuh duduk di pemerintahan Indonesia. Dan insya Allah dia bisa membuat tanah Indonesia diberkati dengan cara apa? Semua lidah mengaku. Ada ayatnya?
Ada ayatnya, ada lagunya. Semua lidah kan mengaku, semua lutut kan bertelut. Diajarkan di Republik ini dari anak itu sekolah minggu, umur 6 sampai 10 tahun. Semua lidah kan mengaku, engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hati-hati umat Islam. Mereka memang gerejanya beda-beda. Mereka seperti terpecah belah. Tapi kalau untuk urusan taruh orang di pejabat Republik ini, mereka bersatu. Nggak kayak orang Islam. Saling menjatuhkan. Bahkan ada orang Islam yang berani tunjuk-tunjuk Kiai Teuku Zulkarnain. Itu kurang ngajar itu orang. Ada orang-orang yang menjelek-jelekan habaib. Padahal kami ini aja nih, yang bukan lahir dalam Islam nih. Kami tahu bahwa cium tangan habaib itu adalah berkat buat kami. Itu perbedaannya. Dan gereja di Indonesia, sampai hari ini, ada 147 denominasi yang berbeda. 147 di Indonesia saja. Jadi orang yang gereja di Pantekosta nggak bisa gereja di GPIB. Di Protestan, Katolik. Mungkin Ustadz, pertanyaan terakhir. Iya. Mengingat waktu juga. Iya Ustadz, udah suruh Ustadz. Ya. Di titik mana Ustadz akhirnya memutuskan untuk masuk Islam? Di kesadaran waktu kapan? Kemudian pada suatu kali aku pernah berada di satu kota yang namanya Haifa. Kota Haifa ini kira-kira 147 sampai 150 kilo dari Tel Aviv atau dari Yerusalem gitu ya. Di sana aku baca satu ayat. Ustadz boleh tampilin lagi lah supaya kita sama-sama baca. Ini bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa. Ayat ini adalah Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes pasal 5 ayat 30. Ini yang membuat aku kayak ditonjok gitu. Yohanes pasal 5 ayat 30. Baca, Tom. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pada suatu saat, makasih Tommy. Pada suatu saat, ketika aku baca dalam bahasa aslinya, Ustaz, ayat ini. Jadi ketika ada tulisannya itu Fayehi, Yeshua, Hamasiah gitu ya. Fayehi itu berkata gitu. Yesus itu berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Coba bayangkan Ustaz. Coba Ustaz bayangkan Ustaz jadi kami ini, mu'alaf ini. Kami ini di Kristen dan Katolik menaruh bukan cuma hidup kami Ustaz. Dosa kami titip di Yesus. Nah itu ayatnya alhamdulillah ditampilkan. Sampai dosa kami, hidup kami, mati kami titip di Yesus. Kami dengan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kami pasti masuk surga kalau kami jadi orang Kristen. Ternyata begitu baca ayat ini, bingung saya. Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana aku menebus kamu? Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Bos. Jangankan jadi Juru Selamat. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang aku katakan, aku lakukan, aku perintahkan, aku ajarkan, aku hakimi. Itu semua berasal dari yang mengutus aku. Aku cuma utusan. Boom. Udah, saya gimana mentok. Mentok saya udah nggak tahu apa-apa lagi. Akhirnya saya akui bahwa ketika Yesus berbicara bahwa akan datang seorang laki-laki dan dia akan menuntun kamu ke dalam satu kebenaran, maka saya ikuti dia. Namanya Rasulullah Muhammad SAW. Yang tadi namanya sudah ada di kitab 1800 tahun sebelum Masehi. Saya ikut beliau. Karena apa? Karena Yesus yang suruh saya. Yesus yang suruh saya. Ini ayat yang sangat boom. Ketika saya di Haifa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa Kainama. Dia bilang sama saya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk engkau Tommy. Dia bilang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk engkau Medi. Aku hanya utusan. Lalu masa kita paksa dia untuk tanggung dosa kita? Jahat banget kita. Jahat nggak? Jahat lah, ya nggak? Dosa kita suruh mikul dia. Dosa kita yang suruh mikul dia. Jangan gitulah. Jangan. Ayo, kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan Isa, dan kita patuh cinta hanya kepada Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita cinta dan patuh sama Rasulullah Muhammad, kita sudah mencintai Yesus 2 kali. Iya kan? Iya. Ajarannya dia dan ajarannya Rasulullah. Demikian Ustaz. Boom! Yohanes pasal 5 ayat 30. Ya, demikian Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Wa Masya iyakum Allah, jaza ya luar mu'alim. Wa biasa. iyakum jaza. Ini benar-benar pencerahan buat saya dan jemaah pada pagi hari ini luar biasa, Masya Allah. Insyaallah, Barakallah, insyaallah. Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu lagi Ustadz bisa bergabung dengan kami. Insya ya, di Allah. kajian kita, Ustadz. Dan Ada mohon syukran doa, katsiran ya semoga mu'alim, syukran. kalau wabah ini segera berakhir, kita bisa ketemu-ketemu di masjid. Allah, insyaallah. Nanti saya bawa ini, nanti saya bawa ini. Nanti saya bawa Alhamdulillah. ini 2 orang ini. Saya bawa nanti. Kita bertemu di Bintaro. Allahu Insya Allah, Akbar. Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum. Pak Salim, Waalaikumsalam. diminta Ya, khotib Pak Jumat. Bambang. Diminta khotib Jumat. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah. Naam, Wabarakatuh. naam, Amin. naam. Ya. Ini Pak Bambang, Ketua DKM kita, Ustadz. Pak Bambang Puryono, Ketua Oh, ya DKM. mu'alim. Alhamdulillah. Ini kita mendapatkan penguatan tauhid dari sisi yang lain ini Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Afan, kalau bisa kita dikirimi buku yang nomor 2 tadi untuk perpustakaan kita 10 eksemplar gitu. Kemudian yang 10 eksemplar. Yang ini belum rilis Ustadz. Oh, kalau yang pertama? Yang pertama ada. Yang Oh, pertama yang kekristenan bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ah ya itu, itu 10. Yang kemudian yang dijual di luar negeri itu bahasa Inggris ya? Iya, tapi sudah nggak boleh naik cetak 2 kali Ustadz karena judulnya katanya gitu. terlalu keras, terlalu anti toleransi. Ya udah, yang itu aja, yang sudah ada aja Baik, dikirim. insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz sehat ya. Wafik barakallah ya mu'alim. Wafik barakallah. Amin, amin, Allahumma amin. Silakan Pak Salim. Nanti Ya, diundang baik. lagi untuk kajian yang lain kapan gitu. Insya Allah nanti. Salim, Saya minta lagi waktu Ustadz. Pak Eko, monggo ditutup. Ya. Ya. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini, kajian pada hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ustadz bisa menutup dengan doa? Baik, mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafihu mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuksik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudus ya Allah ya Razak ya Fatah ya Basit ya Allah ya Jabbar ya Mutakabbir ya Allah ya Ghafurur Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Kainama mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang salah, mohon dimaafkan. Doakan Kainama bersama para mu'alaf. Semoga kita kuatkan lagi. Kami butuh doa dari para ustadz dan ustazah, para mu'alim di Bintaro.
doakan kami, doakan kami. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Kai. Terima Assalamualaikum. kasih Pak Ustadz. Tunggu berikutnya ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Di Ustadz. backgroundnya Masjid Asidik ya Ustadz. Masya Allah. Ya. Baik, Baik. Pak Eko. Terima kasih, Pak Eko. Ini saya kirim melalui WhatsApp ya daftar pertanyaan ini, atau ya, saya kumpulkan ada satu file. Nanti bisa dicarikan pertanyaannya, nanti bisa disampaikan ke Ustadz Kainamanya ya. Siap, nanti saya forward ke Ustadz Kainama dan nanti saya minta izin beliau apakah boleh saya share nomor handphonenya ke jemaah yang membutuhkan. Terima kasih Pak Eko dan jemaah sekalian. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Eko. Saya izin live ya Pak. Ya. Ini yang mematikan nanti Pak Juni.